Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wahai umat manusia dimanapun berada di muka bumi ini, sebenarnya pelajaran sangat penting sudah datang kepadamu yang dikirimkan oleh Allah Tuhanmu yang mengatur segala hidup dan kehidupan ini. Al-Quran itu bisa memberikan obat yang ada di hati, bisa memberikan hudan, petunjuk, arah jalan, dan bisa membuat seluruh orang mukmin ini senang karena bersandar dan berpetunjuk kepada Al-Quran. Hai Muhammad, katakan sejujurnya, hanya dengan karunia Allah dan rahmat Allah yang sudah menurunkan Al-Quran itulah mestinya umat manusia ini bergembira menyambut kehadiran Al-Quran itu. Kaum muslimin, sebentar ini yang dibaca itu adalah ayat 57-58 surat Yunus. Di dalam sebuah buku tafsir diberi judul Maqasidul Quran. Itu judulnya itu maksud apa Al-Quran itu diturunkan. Jadi ayat 57 surat Yunus dan ayat 58 itu menjawab itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, kita kembali bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertemuan demi pertemuan begitu mudah tercipta oleh ajaran agama kita ini. Melalui beberapa kali di mimbar ini kita sebutkan, kita bersyukur ada ajaran agama kita ini, dan di ajaran agama itu kita mendapatkan kesempatan bertemu-temu, mengaji begini. Tidak ada agama lain yang membuat pertemuan umatnya itu 5 kali sehari semalam. Tidak ada agama lain itu. Tapi kita diberi kesempatan bertemu. Itu maknanya tidak lain, rajutlah kebersamaan, bangunlah duduk bersama, kajilah hidup dan kehidupan ini, biar kita bisa menemukan ketenangan batin dalam menghadapi hidup ini. Bapak-bapak dan
ibu-ibu sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, dengan penuh hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, lebih banyak yang senior-senior terlihat, yang pernah berkiprah di daerah kita ini, tidak hanya di provinsi, mungkin juga di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat ini. Maka kaji yang kita buka pada siang hari ini ayat 57 58 surat Yunus. Apa kajinya? Yaitu membicarakan ada 4 maksud Al-Quran itu diturunkan. Apa yang 4 itu? Pertama disebut Al-Quran itu sebagai mau'izah, pelajaran yang sangat berharga. Di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai kisah kehidupan umat manusia, berbagai kisah kehidupan negara, raja dan kerajaan, berbagai contoh teladan dan berbagai misal yang dikemukakan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, ini semuanya dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai pelajaran yang berharga. Itu pertama Al-Quran itu. Yang kedua, istilah di Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, memberikan obat batin kita ini, bukan obat fisik. Al-Quran tidak memfungsikan diri sebagai obat fisik. Kalau fisik kita yang sakit, itu tidak bisa diobat dengan Al-Quran. Yang harus diobat itu adalah batin kita. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, memang yang penting itu Bapak Ibu adalah mengobati batin kita ini. Dan Al-Quran memang sengaja untuk itu diturunkan. Karena kita manusia yang hidup ini, batin kita itu sering diserang oleh berbagai macam keadaan yang membuat kita sering ragu, bahkan tidak memiliki keyakinan yang jelas dalam menghadapi tatanan kehidupan ini. Kita diancam oleh keraguan-raguan. Nah, ini diselesaikan oleh apa? Inilah fungsi Al-Quran, meluruskan dan memantapkan arah jalan. Dan yang ketiga, Al-Quran itu disebut hudan, penunjuk kemana tujuan yang ingin kita capai. Kita memang difasilitasi hidup Bapak Ibu, tapi kita tidak akan berhasil menghadapi hidup kalau tidak jelas tujuan yang ingin kita capai. Kaum muslimin, tujuan kita kemana? Dalam kajian-kajian tasawuf, Bapak Ibu, kita ini disebut orang yang sedang melakukan perjalanan. Dalam bahasa orang tasawuf itu disebut kita ini salik namanya, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju arah tujuan kita. Oleh Al-Quran, inilah kita yang dibimbing supaya jangan kita salah jalan dan apalagi salah tujuan. Yang berbahaya dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu adalah salah arah, karena juga salah tujuan.
Apa tujuan kita, kaum muslimin? Tujuan kita ingin menjadi hamba Allah yang disayanginya. Itu tujuan kita. Apa yang kita kerjakan hari ini, itu harusnya bisa kita persiapkan untuk kita bisa disayangi oleh Allah. Itu kaji utama sebetulnya yang kita perlukan dalam hidup ini. Apalagi bapak-bapak, kita-kita yang sudah berumur 60 ke atas ini, umur yang sudah 70, sebentar lagi malaikat ini datang ke kita. Ayo pergi lagi dengan saya. Bapak tidak bisa menolak. Tunggu dulu, tidak bisa. Kalau waktu sudah datang, Bapak harus berangkat. Sementara tujuan hidup belum jelas juga. Disinilah Al-Quran ingin memberikan petunjuk itu. Ini arahnya. Kemana kita menuju kepada Allah? Bagaimana cara menuju kepada Allah itu? Kita harus membuat kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Inilah ibadah itu. Ibadah untuk mengantar kita, untuk mendampingi kita, untuk sampai dekat kepada Allah. Al-Quranlah yang memfungsikan dirinya untuk mengantarkan itu. Kalau kehidupan aksesoris yang banyak ini kaum muslimin, ini kadang-kadang belum tentu bisa mengantarkan kita kepada Allah. Ternyata kekayaan, jabatan tertinggi pun itu tidak pernah mengantarkan orang kepada Allah. Ini sedikit suatu cerita, bapak-bapak, masih di dalam surat Yunus ini juga. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu betul-betul menjadi penjahat ulung sebagai pemimpin negara ketika itu. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan berbagai fasilitas kekuasaan kepada Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya, kepada para oligarkinya. Ternyata seluruh fasilitas yang mereka dapatkan membuat mereka makin sesat hidupnya, tidak makin terarah juga. Ya Allah, ya Allah, kata Musa, berhentikan sajalah kehidupan Fir'aun itu. Kami antarkan kebenaran kepadanya. Ternyata tidak mereka terima. Mereka tolak habis-habisan, bahkan dengan berbagai cara. Kaum muslimin, akhirnya doa Musa bersama adiknya Harun itu dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Fir'aun dikaramkan di tengah laut setelah mengikuti Nabi Musa. Badannya itu dijadikan menjadi tanda yang akan menjadi pelajaran bagi kita sampai saat ini. Mumi Fir'aun itu masih dijaga baik-baik sebagai pelajaran berharga di Mesir itu. Kaum muslimin, mengapa begitu jadinya? Karena Fir'aun adalah tokoh penjahat luar biasa di muka bumi ini. Didoakan oleh Nabi Musa, habis semuanya. Kaum muslimin, apa fungsi Al-Quran yang keempat? Al-Quran berfungsi yang keempat adalah untuk menyenangkan hati orang mukmin. Orang mukmin makin dipelajarinya Al-Quran, makin diamalkannya isi Al-Quran, hatinya makin menjadi senang. Ayat 58 mengatakan,
Qul, hai Muhammad, katakan sebenar-benarnya kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Apa itu? Hanya dengan karunia dan kasih sayang Allah melalui Al-Quran itulah mestinya semua umat manusia ini bergembira menghadapi hidupnya. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Kegembiraan bisa kita dapatkan, kebahagiaan bisa kita raih di dunia ini kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber, tidak hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan, tapi sumber hidayah yang akan menuntun kita menuju kepada kebenaran itu. Maka berulang kali dimunculkan ayat ini dalam Al-Quran. Hendaknya umat manusia bergembira menerima kehadiran Al-Quran. Mengapa kita harus bergembira dengan Al-Quran? Karena Al-Quranlah yang menjanjikan bahwa kita bisa nanti menikmati kehidupan berbahagia di akhirat kelak. Kaum muslimin, itulah diantara maksud Al-Quran itu diturunkan bagi kita umat manusia. Tadi diingatkan bahwa ayat itu diawali dengan ya ayuhan nas, bukan hanya orang mukmin sebetulnya. Semua umat manusia bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari Al-Quran. Setelah ia mengambil pelajaran yang berharga itu, dia akan menikmati kehidupan ini. Falyafrahu bil Quran, bergembiralah dengan Al-Quran, karena Al-Quranlah yang mengantarkan yang lain. Disebutkan oleh akhir ayat itu tadi, kaum muslimin. Apa kata ayat itu? Wa huwa khairun mimma yajma'u. Kehadiran Al-Quran inilah yang jauh lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan, apapun yang kita hitung-hitung setiap hari sekarang, kita timbang-timbang, kita jumlah-jumlahkan setiap waktu. Lebih baik kita dengan Al-Quran ini. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu, pesan Al-Quran ini masuk ke hati kita dan kita jadikan benar-benar pedoman dan membuat kita gembira, bukan gelisah karena Al-Quran. Jangan ada suasana-suasana belakangan ini ada orang menyebut gelisah karena Al-Quran. Tidak, Al-Quran menjamin kenyamanan berpikir, ketenangan jiwa bisa didapatkan karena mengikuti Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.